Oke, selamat berjumpa di lapangan panahan, lapangan jemparingan Petung Garing. Ini ada di kawasan Puri Utama Danguran, Klaten Selatan. Kali ini saya akan memperkenalkan berbagai macam jenis busur dalam panahan tradisional yang disebut jemparingan. Busur dalam jemparingan ini disebutnya gendewo. Gendewo ada berbagai macam model ya, yang di situ ada unsur kelebihan maupun kekurangan. Model yang pertama ini adalah model yang cukup sederhana ya, busurnya seperti ini. Ini modelnya permanen. Jadi ini cengkolak atau riser kalau dalam standar boat, cengkolak. Terus larnya atau lim atau sayap ini direkatkan secara permanen pada cengkolak ini ya, direkatkan dengan menggunakan lem kayu, lem khusus, kemudian diikat dengan tali senar. Nah, wujudnya seperti ini. Ini permanen, tidak untuk dibongkar pasang. Jadi misalnya kita mau berangkat geladen, mau latihan, ya ini dibawa secara utuh begini. Memang ada yang kemudian supaya mudah dibawa kemana-mana dibuatkan tas. Nah, tapi tasnya tetap panjang seperti ini. Apa kelebihannya? Kelebihannya busur seperti ini, posisi lar terhadap cengkolak ini karena permanen direkatkan di tali kuat, tidak dibongkar pasang, ini tetap ajek, sehingga ketika digunakan busur ini dari waktu ke waktu tidak berubah posisinya. Ini akan memberikan kestabilan lecutan anak panah ketika digunakan untuk membidik. Coba saya pasang striknya, sendiknya. Oke, seperti ini. Pasang. Permanen. Jadi sekali lagi kelebihannya ini praktisnya apa? Nggak dibongkar pasang sehingga tidak berubah posisinya. Coba kalau mau dibawa kemana-mana yaitu panjang kayak gini. Tapi kan keren ya kalau misalnya kita mau geladen latihan, gendewonya di punggung begitu, atau orang kan bertanya-tanya ya nggak tahu itu bawa apa ya, seperti ini. Ini model gendewo yang sederhana. Ini buat sendiri makanya bentuknya jelek. Kalau masalah bentuknya cengkolak ini tergantung selera, tergantung kreativitas juga. Ada yang diukir sampai bentuk naga, bentuk apa, ornamen-ornamen ya, untuk mempercantik, memperindah. Sekedar hiasan saja, tapi fungsinya sama. Ini model yang pertama gendewo yang permanen seperti ini. Di samping itu juga ada gendewo berikutnya yang bisa dibongkar pasang. Bisa dibongkar pasang. Kalau tadi kan di tali di sini direkatkan, ini enggak. Ini ada tempat dudukannya yang lar ini, lar atau lim atau sayap ini bisa dilepas sewaktu-waktu. Ya modelnya seperti ini. Ada plat besi letter U ya, yang dikasih baut. Kemudian ini larnya masuk ke sini, dikuatkan dengan adanya ini baut atau skrup yang ada di sini. Kalau membuka mau membongkar pasang bagaimana akan saya praktekkan. Ya, jadi ini dilengkapi dengan kunci yang digunakan untuk membongkar pasang. Jadi ada kuncinya di sini.
cukup saya dorong begini. Nah, kunci L, kunci L-nya kecil ya. Ini bisa dipakai buat membuka pasangnya. Dibuka seperti ini. Nah, kalau mau pakai ya tinggal masukkan saja. Kemudian ini dikencangkan bautnya. Ada yang pakai model ini pakai pegangan lebih canggih lagi. Saya bisa membuat yang seperti itu, yang sederhana saja seperti ini saya membuatnya. Supaya nggak lupa kuncinya ditaruh di sini. Nah, bisa dipasang. Saya pasang sendengnya atau stringnya. Biasanya ini berat karena ada plat besinya. Apa kelebihannya? Apa kekurangannya? Kelebihannya ya ini praktis. Praktisnya kalau dibawa kemana-mana bisa dimasukin ke tas. Bisa dimasukin ke tas ransel atau tas khusus yang dibuat untuk jemparingan. Tidak terlalu panjang ngetolang, jadi cukup panjangnya sepanjang sayapnya ini, limnya ini. Praktis. Tinggal nanti kalau mau pakai pasang. Kekurangannya apa? Ya kekurangannya kita butuh waktu untuk membongkar, memasang. Kemudian kalau dudukan ini tidak presisi, ini lar posisinya bisa berubah-ubah ke kanan ke kiri, sehingga itu akan mempengaruhi didikan pelesatan anak panah nanti. Bisa berubah kalau tidak presisi. Makanya harus presisi, masangnya juga harus kuat, ya, sehingga nanti kalau dipakai bisa ya, take down, bongkar pasang. Kalau ini nggak kelihatan, kita pergi mau memanah bawa apa, orang taunya itu bawa tas ransel atau tas motor, nggak kelihatan. Kemudian ada lagi yang model berikutnya juga take down, tapi beda. Ini nggak ada plat letter U yang di sini, nggak ada. Tapi modelnya pakai baut di depan. Supaya ini tidak bergerak-gerak, kanan kiri dari cengkolak ini dipasangi plat besi. Sebenarnya ini kalau kita lihat, kalau kita teliti, kita amati, ini coba apa ini? Ini engsel pintu. Engsel pintu ya, ini engsel pintu saya kasih skrup di sini buat tameng ya, bantalan kanan kiri biar ini larnya ini, limnya ini tidak bergerak-gerak. Nah, ini sama yang sebelah sini. Sekali lagi kalau model cengkolaknya bebas, mau dibuat bentuk seperti apa bebas. Ini bentuk skrupnya ini berbeda. Kalau ini saya nggak bawa ya kuncinya. Oh, saya nggak bawa kuncinya. Ini tinggal dibuka saja, dicopot, lepas, udah bisa. Nah, bisa pasang sendirinya. Jadi seperti itu. Sebenarnya kalau kita punya kemauan, gendewo atau busur dalam jemparingan itu kita bisa membuat sendiri. Wong bahannya itu cuma kayu, cengkolaknya kayu ya. Ini larnya atau sayapnya hanya bambu. Kalau mau dibikin take down kita hanya butuh ini plat ini. Kalau saya mengambil dari engsel pintu yang sudah nggak kepake, jangan pintu yang masih dipakai dilepas engselnya, nanti bininya atau istrinya marah-marah. Nah ini
pasang seperti ini. Alatnya yang dipakai apa buat ngebor seperti ini? Kalau tukang kayu sih gampang saja, alatnya mesti punya. Tapi kalau orang awam seperti saya yang tidak mengerti cara mengerjakan perkayuan, ya saya harus berpikir juga. Ini gergaji tangan togoro, tatah bendu atau pisau besar itu dibladok-bladoknya ya toh. Tapi bisa bentuk seperti ini, cutter buat bentuk ini bagian-bagian detail yang seperti ini. Kemudian amplas dan juga kikir. Stringnya juga buat sendiri, jelek ini ya. Kalau yang benar-benar empuh tukang bikin gendewo ya nggak ada yang bikin seperti ini, mesti rapi atau rapi sekali. Di sini knock pointnya mesti juga rapi ya. Ini pating gede gol kayak gini, bisanya seperti ini. Sininya juga nggak ada seninya sama sekali. Tapi ya seperti inilah kepuasan tersendiri kalau kita bisa membuat alat yang nanti akan kita gunakan sendiri. Ayo kita pakai. Saya kenakan pelindung lengan dulu. Pakai pelindung tangan jari, tap. Kalau nggak pakai ini sakit. Jari ini kalau saya nggak kuat, tapi ada juga yang nggak suka pakai seperti ini, wantan sampai tangannya itu pas itu kapal. Kemudian ada juga yang pakai pelindung lengan yang lebar gitu. Saya membuat sendiri saja seperti ini. Udah. Ini kalau dipakai buat melesatkan anak panah dan jebret, ini kan string kena di lengan, bisa berdarah kalau nggak pakai pelindung. Kalau pakai ini tek sudah ditahan sama ini, aman. Balik. Terlalu tinggi. Hampir. Ya, seperti itu. Semoga bermanfaat.